Saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali pada channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Sabtu 27 Agustus 2022. Sebagai inspirasi bagi kita hari ini, kita ambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang jugalah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara terkasih, apakah kita pernah dengar kata paut? Ini sedikit khas Sumatera Utara, nggak tahu juga jelasnya ya, tapi kira-kira maksudnya sama mungkin terjemahannya dengan bego atau pandir, kan? Paut. Orang yang merasa diri pandai, padahal logikanya, cara berpikirnya banyak yang salah. Terkesan akhirnya sebenarnya dia bodoh. Tapi biasanya orang seperti ini keras kepala. Dia bertahan dan merasa diri sudah benar, pandai, pintar. Biasanya orang seperti ini keras kepala atau takang kata orang Batak, toba atau bekul kata orang Karo, bekul.
keras kepala, ya. Nah, tadi di dalam perumpamaan Yesus ada 3 orang hamba, ya, yang diberi modal atau talenta waktu tuannya pergi. Ada yang dapat 5 talenta, ada 2 talenta, ada yang 1 talenta. Kepada yang hamba yang ketiga itu, Tuhan itu marah besar ketika mengadakan perhitungan dengan laporan dari mereka. Kenapa marah besar kepada hambanya yang ketiga itu? Karena dia pandir, karena dia pau, karena dia bego, salah memahami, tak memahami niat atau maksud Tuhannya. Dari awal dia tidak paham. Selama ini kan Tuhannya itu sebenarnya melatih hamba-hambanya untuk bekerja keras, rajin, jangan malas-malas, menggunakan talenta sekecil apapun itu, tetapi supaya berlipat hasilnya. Tapi hamba yang ketiga itu tidak memahaminya. Ia memahami Tuhan itu bukan sebagai Tuhan yang baik, tetapi Tuhan yang kejam. Tuhan yang menanam di mana ia memanen di mana ia tidak menanam. Tuhan yang menuai di tempat di mana dia tidak menabur. Dan kekecewaannya, kemarahannya, kekesalannya kepada Tuhannya itu dilampiaskannya dengan mengembalikan talenta yang 1 itu tadi dengan mengatakan, ini terimalah kepunyaan Tuhan kembali. Mungkin dicampakkanlah itu kan. Jadi selama ini dia tidak memahami niat baik Tuhannya itu, tidak mengenal ya jiwa yang hebat dari Tuhannya itu untuk membuat kemajuan para hambanya. Mereka dituntut bekerja keras, rajin, menggunakan modal yang dia berikan supaya berhasil. Dan itu untuk kebaikan mereka juga kan. Selain dia sendiri mendapat untung, tapi kebaikan dari hamba-hambanya itu akan ikut dipersilahkan memasuki pesta, akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, dan pasti dah diberikan hasil itu sebagian untuk mereka. Jadi hamba yang ketiga itu salah mengerti. Tuhan itu yang bermaksud baik kepada mereka, menginginkan kemajuan mereka, menginginkan kemakmuran mereka, ya, dengan cara menggunakan talenta, modal yang dia berikan. Tidak harus sama hasilnya. Ada yang 5 talenta tadi kan, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Yang penting mereka jangan malas. Yang penting mereka gunakan itu sekecil apapun itu dengan rajin, ya, tidak bermalas-malas, akan menghasilkan ya berlipat ganda. Nah, jadi salah satu yang bisa kita sebut di sini juga, saudara-saudari, tidak harus sama kita tuntut kepada anak-anak kita, ya. Kita sebagai orang tua tidak harus kita tuntut hasil yang sama dari anak-anak kita. Ada yang punya bakat, ada yang kurang punya bakat, ada yang lebih mampu, ada yang kurang mampu. Itu berbeda-beda. Nah, biarlah. Tapi yang penting mereka jangan malas, mereka rajin. Jangan pula kita tuntut semua anak kita bisa menjadi dokter, nggak mungkin kan. Nanti kalau kita paksakan jadi fatal akibatnya. Nggak usah kita tuntut anak kita semua jadi insinyur dan sebagainya, ya, karena lain bakat-bakat mereka. Nah, jadi yang penting mereka menggunakan potensi yang ada untuk kebahagiaan mereka, untuk kemajuan mereka, untuk kemakmuran hidup mereka. Maka hamba yang ketiga itu tadi dapat bentakan yang keras dari Tuannya. Hamba yang jahat dan malas. Dan dikatakan akhirnya, campakkanlah hamba yang tak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena dia gagal paham, tidak mengerti niat baik Tuannya. Dan dia akhirnya menyembunyikan itu dan tidak menggunakan talenta itu. Tidak membuat hasil untuk modal yang diberikan kepadanya.
Jadi ada dua hal yang diajarkan kepada kita, saudara-saudari. Yang pertama, jangan sempat kita gagal paham. Jangan kita sempat salah mengerti rencana dan maksud Allah di dalam hidup kita. Maka untuk itu perlu kita belajar, perlu kita banyak mendengar, perlu kita banyak masukan dari orang-orang yang mengerti tentang rencana-rencana Tuhan, tentang hidup keagamaan. Jangan kita malas-malas, saudara-saudara. Kita harus paham apa maksud Allah dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita malas-malas dalam hidup ini. Kita harus rajin. Ya. Saya pernah menghadiri satu acara pemberkatan rumah. Pengkhotbah dalam acara itu berkata begini, saya ingat ini pemberkatan rumah yang kedua. Kami nantikan lagi, kepada tuan rumah dia ngomong ini ya, kami nantikan lagi pemberkatan rumah yang ketiga, Pak, dan yang keempat, Pak, katanya. Ketawa orang semua. Tuhan tidak akan marah, katanya, karena Tuhan mau kita makmur, kita tambah terus harta kita, tapi dengan cara yang baik, dan kita gunakan juga itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan keluarga, dan untuk kebaikan sesama. Bagus kan? Jadi nggak ada pantang kalau kita tambah milik kita, tambah makmur kita, tambah jaya kita. Buatlah terus perumpamaan talenta, saudara-saudari. Tuhan itu akan berkata kepada kita pada waktu, engkau sudah kuberi, engkau sudah setia dalam perkara kecil, akan kuberikan tanggung jawab atas perkara yang besar, katanya. Marilah hambaku yang baik dan setia, ikutlah di dalam pesta perjamuan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini juga adalah hari peringatan Santa Monica, Ibu Santo Agustinus. Kita kenal Santa Monica adalah seorang ibu yang doanya luar biasa untuk anaknya Agustinus yang sempat jahat, tetapi akhirnya karena doa Santa Monica, Agustinus menjadi orang besar dalam gereja, bertobat menjadi orang yang sungguh hebat di dalam gereja, Santo Agustinus. Yang kedua, saudara-saudari, hari ini juga adalah hari ekologi Keuskupan Agung Medan. Ekologi itu berarti alam semesta, ya, lingkungan hidup. Nah, mungkin kita bisa kaitkan juga dengan pesan dari Injil tadi. Kita gunakanlah perhatian, bakat dan potensi kita untuk menghargai alam ciptaan Tuhan. Kita ajari anak-anak kita ikut menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kita ajari anak-anak kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dari mobil misalnya kan, sampah-sampah, kulit pisang atau kulit buah-buahan, kertas-kertas dibuang dari jendela ke tengah jalan. Ini kan sudah merusak ini. Bukan halamanku kok, kita bilang nanti kan. Ini hal kecil, tapi mari kita ajari dalam hal-hal kecil seperti ini, saudara-saudari. Hari ekologi ini hari juga untuk memberi perhatian kepada kenyamanan lingkungan hidup kita. Buatlah misalnya toilet yang bersih. Apalagi kalau kita pengelola satu tempat wisata misalnya. Kadang-kadang saya kecewa ya, ada tempat wisata yang toiletnya pun nggak ada bersih, nggak layak. Bagaimana bisa kita datang lagi ke situ kalau hal-hal seperti ini pun tidak terawat, saudara-saudara. Marilah kita buat keluarga kita, ya, keluarga yang bisa menggunakan potensi hal-hal yang ada pada keluarga kita untuk kebaikan-kebaikan. Marilah kita buat potensi-potensi pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, ya, menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi lingkungannya, bagi masa depan kehidupan dunia ini. Pada saatnya Tuhan akan berkata, kamu hambaku yang baik, masuklah dan turutlah dalam
pesta perjamuan Tuhan. Kamu telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab atas perkara yang besar. Kita nyanyikan lagu kebahagiaan kita itu, saudara-saudari. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam.